Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, NPM 1901010070, kelas F, dengan prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Al-Quran dan Hadis dan pembelajarannya, dengan nomor urut N061. Saya di sini akan menjawab soal-soal dari pertanyaan ujian tengah semester. Yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Jadi jawabannya yakni konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua, survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal. Sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3D. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3D. Pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Yang selanjutnya, inovasi di tingkat pendidikan. Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah menghapus penilaian melalui UN dan penggantinya menjadi penugasan dan portofolio. Kemudian, meningkatkan kecerdasan siswa. Tahukah Anda berapa ranking PISA Indonesia tahun 2019? 74, atau urutan 6 terbawah dari 79 negara yang disurvei. Dari data tersebut saja, kita bisa menggambarkan betapa rendahnya kemampuan kognitif atau kecerdasan anak-anak Indonesia. Dalam kurikulum pendidikan 4.0, pemerintahan telah merancang standar khusus agar siswa Indonesia semakin terlatih kemampuan kognitifnya dan semakin mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Jadi jawabannya, pendidikan Islam dapat dikategorikan dalam dua sisi, yaitu sebagai sistem yang tertutup berdasarkan prinsip dasar yang sudah baku, sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Pendidikan Islam harus selalu dikembangkan mengikuti kemajuan zaman agar tidak tertinggal, namun dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Rancangan perencanaan sistem pendidikan Islam yang sesuai dengan era 4.0 meliputi yang pertama adalah input. Dalam hal ini tidak ada
yang merubah karena input merupakan individu dengan berbagai potensi dasar yang perlu dikembangkan. Yang kedua adalah proses. Dalam hal ini, proses tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, karakter maupun pengembangan keterampilan. Di dalam proses juga harus bisa memberikan jawaban atas kebutuhan manusia di era sekarang. Maksudnya, sebelum peserta didik menerima pembelajaran dari seorang pendidik, maka pendidik harus terlebih dahulu memahami kebutuhan peserta didik. Pendidik harus cerdas dalam menyampaikan materi. Jangan sampai materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada era sekarang. Yang ketiga adalah output. Tidak serta-merta tujuan pendidikan Islam adalah mencapai kebahagiaan di akhirat semata, tetapi juga memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang layak. Bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Jadi jawabannya, era revolusi industri mengedepankan teknologi dan alat yang mengiringinya telah memposisikan guru harus menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang relevan dengan era revolusi 4.0 agar pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi lebih efektif dan bervariasi. Penggunaan strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Antara lain, guru memberikan strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. Guru membagi pertemuan pembelajaran menjadi dua kelompok, yaitu 80% menggunakan sistem tradisional dan 20% menggunakan sistem online. Kemudian, peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara solusi di web yang berisi konten pendidikan agama Islam yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian, dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email. Selanjutnya, guru mengajar dengan istilah untuk mengganti pembelajaran yang menggunakan Word atau data kata-kata sebagai konten melalui teknologi komputer. Kemudian guru menggunakan strategi pembelajaran adalah salah satu jenis pembelajaran yang bisa digunakan dalam komputer. Kemudian guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut melalui langkah identifikasi berbagai tantangan dan strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Diharapkan akan terpenuhi tujuan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam rangka mempersiapkan diri manusia sebagai pengemban tugasnya. Jadi jawabannya, media pembelajaran memiliki 3 peran, yaitu peran sebagai penarik perhatian, yang kedua peran komunikasi, dan peran ingatan atau penyimpanan. Media pembelajaran merupakan wahana penyaluran atau wadah pesan pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Media yang cocok untuk pembelajarannya yakni media pembelajaran audio. Media pembelajaran audio adalah media yang hanya dapat didengar berupa suara dengan berbagai alat penyampaian suara baik dari manusia maupun imam manusia. Pembelajaran visual. Media pembelajaran visual seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan tanpa adanya suara dari alat tersebut. Contoh media pembelajaran audiovisual Al-Quran dan Hadis.
apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Jadi jawabannya, melalui evaluasi guru dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan ataupun kegagalan kegiatan yang diselenggarakan, sehingga guru dapat menentukan tindakan selanjutnya ke arah yang lebih jelas. Pembelajaran daring saat ini dijadikan solusi dalam era pandemi COVID-19, maka dari itu pembelajaran secara online adalah solusinya yang dapat mempermudah guru dan peserta didik untuk saling berkomunikasi dalam proses pembelajaran. Interaksi ruang lingkup dalam pembelajaran jarak jauh antara lain, dalam kegiatan pembelajaran tidak terbatas antara jarak, waktu, dan tempat. Kemudian guru dan peserta didik dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Kemudian dapat memanfaatkan internet sebagai sumber belajar karena sumber belajar tidak terbatas dari guru dan buku saja. Pembelajaran daring membutuhkan alat berupa smartphone atau komputer yang terkoneksi dengan internet. Namun, ada kalanya kebutuhan minimal dari perangkat yang belum terpenuhi, baik dari guru maupun dari peserta didik. Hal ini akan berdampak pada keberlangsungan proses pembelajaran. Kendala hambatan dalam pembelajaran daring yaitu sulitnya akses jaring internet. Yang kedua, sulit dalam teknis penggunaan media daring sosial seperti handphone. Siswa merasa sulit belajar mandiri dalam memahami materi yang dapat pembelajaran daring. Maka dari itu, perlu diadakannya evaluasi dalam pembelajaran daring untuk mengetahui kesulitan atau kendala serta kemudahan dalam pembelajaran daring.